Oke. Di bahasa Indonesia Penebusan. penebusan. Judul untuk seluruh kuartal ini apa? Pemberontakan dan penebusan. Pemberontakan dan penebusan. Kalau berontak kita tahu orang yang memberontak itu gimana? Melawan hukum yang ada ya, melawan pemerintahan. Lalu apa hubungannya dengan redemption? Sepeda selalu lebih cocok kalau pemberontakan Hukuman. yang satu berontak. Lalu terjadi apa? Perang. Apa? Pengampunan. Sedikit lagi. Pemberontakan, pemulihan, restoration. Idenya ke situ. Ini mungkin waktu setan jatuh ke dalam dosa kan dia karena memberontak. Ya. Hasil dari pada pemberontakan itu manusia juga berdosa, dunia juga hancur. Makanya tindakan Yesus adalah untuk menebus dan mengembalikan, memulihkan akan dunia yang sudah berdosa. You got the idea. Yang penting dapat idenya. Ada dua pertanyaan yang sering kali ditanyakan. Yang pertama, why did evil arise? Mengapa kejahatan timbul? Bukan how. Mengapa kejahatan timbul? Jawabnya bertumpu pada satu kata. Kata itu adalah apa? Freedom. Freedom. Gimana tuh ceritanya? Karena Tuhan menciptakan makhluk ciptaannya, dia berikan freedom, power of choice. Oleh karena nature, sifat alami Tuhan adalah kasih, maka mau tidak mau, kalau dia menjadikan makhluknya harus dikasih Freedom. freedom. Kalau tidak ada freedom, ini bertentangan dengan sifat alami. Cuma on the other hand, pada waktu Tuhan menjadikan manusia yang diberi kebebasan untuk memilih, it was a risky business, a very risky business. Apakah Tuhan bisa menjadikan manusia yang tidak akan jatuh ke dalam dosa? Bisa. Bisa, tapi namanya bukan manusia, namanya Robot. robot.
Baik, belum selesai pertanyaan yang satu, timbul timbul pertanyaan yang kedua. Ya, sudahlah. Dosa timbul karena kebebasan memilih yang Tuhan berikan, baik kepada malaikat, baik kepada manusia. Mengapa Tuhan tidak Memusnahkan. segera bertindak saat itu juga, sehingga dengan demikian it will spare the rest of us yang tidak terlibat dalam dosa, nggak tersangkut-sangkut menghadapi akibat-akibat daripada dosa. Nah, kalau di sini jawabnya di paragraf yang ketiga, introduction paragraf ketiga. Baca ya. Ya. Memang kita akan diberikan 1000 tahun untuk menemukan jawaban. Paling kurang Dia jawaban. di atasnya. Jawabannya mengena ke inti pertentangan besar. Seperti yang akan kita lihat pekan ini, Tuhan menjalankan semacam pemerintahan terbuka. Dan meskipun banyak hal tentang Dia dan jalan-jalannya itu misterius, Dia akan menyelesaikan pertentangan besar dengan cara yang akan mengakhiri selama-lamanya semua keraguan tentang penyangkalan dirinya, kebaikannya, keadilannya, kasihnya, dan hukumnya. Oke. Jadi caranya Tuhan menjawab the great controversy itu beda dengan kita. Kalau kita shortcut, tumpah saja mereka bikin yang baru. Justru di situ letak problemnya. Kalau itu Tuhan lakukan, bolehlah problem yang satu selesai, tapi akan timbul problem yang lain. lebih besar. Mereka akan katakan, so betul itu Lucifer. Mengapa? Jangan lupa, inilah case yang pertama tentang dosa. Sebelumnya manusia nggak tahu apa itu dosa, apa itu pelanggaran. Sekarang baru tahu. Dan di sini katakan Tuhan akan menjawab dengan satu cara, sehingga sesudah itu tidak akan ada lagi pertanyaan. Dan cara itu adalah Tuhan harus berikan waktu kepada benih dosa untuk bertumbuh sampai dia menghasilkan buah. Dari buahnya kelihatan nanti bahwa memang itu harus ditebang. Dan seluruh jagat raya yang selamat dan yang tidak selamat akan berseru, sesungguhnya tindakan Tuhan itu benar, adil semata-mata. Baik, sesudah itu kita masuk di discussion. Kalau sudah lihat apa yang jadi keywordnya, kalau sudah dapat itu keywordnya, yes, lebih mudah bagi saudara untuk mengerti dan menjelaskan pelajaran filsafat. Restoration. Sisa daripada pelajaran kita berbicara tentang itu terdapat di kalimat terakhir. Baca kalimat terakhir di pendahuluan. Memang kita akan diberikan 1000 tahun untuk menemukan jawaban. Paling kurang jawaban tentang nasib mereka yang hilang. Untuk seharusnya kita akan memiliki kekekalan. Setelah kedatangan kedua kali, orang-orang yang ditebus
akan hidup dan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Dan yang lebih luar biasa lagi, mereka akan memiliki peran aktif dalam penghakiman. Nah, Mari, sekarang dengar kalimat terakhir. mari kita lihat langkah-langkah akhir dalam drama panjang pertentangan besar. Kita akan bicara tentang apa? Langkah. Langkah akhir. Jangan lupa itu keywordnya langkah. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Dan kalau sudah compare dengan gereja lain, kita punya doktrin lebih komprehensif, lebih masuk di akal, lebih teratur dibandingkan dengan eskatologi dari gereja lain. Apa salah satu sebabnya apa? Setan dirantai. Salah satu sebab kenapa kita punya teologi lebih mantap, Untuk doktrin Ka'bah, karena di tengah-tengah kita ada siapa? Ellen G. White. Cuma yang walaupun tidak memberikan doktrin yang baru, tetapi membuat doktrin yang ada jadi apa? Lebih jelas. Lebih jelas. Itu adalah salah satu berkat mengakui kehadiran daripada seorang nabi yang dapat ilham dari Tuhan di tengah-tengah kita. Namun ada di antara kita yang somehow sangat reluctant untuk mengutip orang lain. Kata milenium tidak ada dalam Alkitab. Itu adalah kata yang berasal dari bahasa Latin. Tapi idenya sangat jelas. Berulang kali disebut kata 1000 tahun. Baik, kita baca dulu ayatnya. Wahyu 20 ayat 1-3. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memutraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Jadi apa yang dikatakan sana? Peristiwa apa? Menangkap si naga, Setan di. Eksekusi. dirantai. Nah, ini tidak bisa kita artikan secara Literal. literalnya. Setan dirantai. Kalau dirantai hilang kebebasannya. Kalau kita selidiki apa maksudnya dirantai. Ini dirantai bukan oleh tambang, bukan oleh rantai besi, tapi dirantai oleh circumstances, oleh keadaan. Kalau kita pelajari tulisan Paulus, kita dapati bahwa waktu Yesus datang, semua orang jahat mati. Semua orang mati yang mati dalam iman Dibangkitkan. Lalu yang baru dibangkitkan dengan orang saleh yang masih hidup
bersama-sama diangkat bertemu ke awan-awan, bertemu dengan Yesus, lalu dibawa ke mana? surga. Surga. Jadi dengan demikian meninggalkan bumi kita Kosong. kosong. Siapa yang menggunakan istilah yang sama di Perjanjian Lama? Nabi mana? Yeremia. Nabi Yeremia. Jangan lupa itu Nabi Yeremia. Jadi keadaan bumi sewaktu 1000 tahun sama seperti pada waktu sebelum diciptakan. Jadi selama 1000 tahun iblis yang tadinya sibuk, apa kesibukan iblis yang paling istimewa? Menuduh dan menipu. To accuse and to deceive. Sekarang tidak ada yang mau dituduh, tidak ada yang mau ditipu. Jadi untuk 1000 tahun lamanya iblis betul-betul seperti diikat pada rantai. Tidak ada pekerjaan, jobless. Seribu tahun sampai kapan? Kedatangan Yesus yang ketiga kali. Turun di Yerusalem baru. Pada waktu Yerusalem yang baru mendarat di bumi ini, orang-orang jahat dibangkitkan. Dan inilah satu-satunya peristiwa di mana seluruh manusia yang pernah lahir ke dunia, jahat atau baik, hidup sekaligus bersama-sama. Dan kalau saudara baca tulisan Ellen White di dalam buku The Great Controversy, memang luar biasa. Begitu mereka mendapat komando untuk menyerbu Yerusalem yang baru, waktu itulah turun apa? Api. Membakar orang-orang jahat. Berapa lama apinya menyala? Sampai bahannya dibakar habis. Disinilah gereja-gereja lain juga berbuat blunder. Mereka akan dibakar untuk selama-lamanya. Bayangkan, taruhlah orang jahat itu hidup 100 tahun, lalu akan dihukum selama-lamanya. Tapi itu doktrin mereka. Dan kalau ditanya, di mana itu neraka? Somewhere di perut bumi di sana. Ya, di mana itu di perut bumi? Kalau kita kan jelas bahwa neraka itu di atas bumi ini. Waktunya sesudah masa 1000 tahun. Berapa lama akan dibakar? Dibakar sampai bahan bakarnya habis. Kalau sudah jadi abu, apinya mati sendiri. Dan kalau sudah dengar pengkhotbah yang percaya api itu nyala selama-lamanya, mereka bikin
neraka itu sangat-sangat mengerikan. Kalau saudara pernah membaca seorang anak yang tadinya Kristen, satu hari dibawa ke gereja oleh ibunya. Di gereja kebetulan pendeta berkhotbah tentang api neraka. Dia katakan neraka itu apinya begitu panas, sehingga kalau ada orang dari neraka dicabut lalu dimasukkan ke dalam api buatan manusia yang paling panas, dia akan mati kedinginan. Dan ini akan terjadi selama-lamanya. Langsung anak itu bilang, "Mam, kalau Tuhan yang saya sembah adalah seperti yang pendeta itu terangkan tadi, saya tidak mau jadi Kristen, saya tidak mau masuk ke gereja lagi." Dan sejak itu dia tinggalkan gereja. Namanya siapa? Bob Ingersoll. Robert Ingersoll. Itu salah satu penyebab kenapa dia tinggalkan gereja. Dan ada lain lagi yang kecewa mendengar keterangan itu. Nah, kalau dalam Alkitab disebutkan tentang api yang kekal, apa maksudnya? Hukumannya yang kekal, proses. Saya akan kasih sedikit keterangan. Coba saya buka Yehuda 7. Yehuda ayat yang ke-7. Coba dapat, silakan baca. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 7. Oh, Judas. Judas. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Api apa? Kekal. Kalau sudah pergi ke Sodom dan Gomora sekarang, apa masih nyala apinya? Enggak. Itu Sodom dan Gomora ada di bawah laut mati. Apinya sudah lama mati. Nah, untuk saudara ketahui, kata eternal di ayat ini berasal dari bahasa Greka aionios, E-I-O-N-I-O-S. Saya ulangi, E-I-O-N-I-O-S, aionios. Nah, dalam bahasa Greka yang ditekankan bukan lamanya, yang ditekankan adalah destructiveness, bukan duration, bukan lamanya api itu nyala, tapi kehebatannya, kedahsyatannya.
attractiveness rather than duration. Itu dari segi bahasa. Di ayat yang lain disebut api yang tak terpadamkan. Maksudnya kalau ada fire engine waktu itu, biar 100 fire engine dikumpul, tidak akan bisa memadamkan api itu. Tapi kalau bahan bakarnya habis, apinya apa? Aktif. Habis. Jadi untuk 1000 tahun setan dibiarkan oleh Tuhan merenung hasil perbuatannya. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan atau keterangan yang saudara tambahkan? Kalau tidak ada, kita akan masuk ke yang kedua, the why question. Satu kali saya diminta oleh seorang anggota untuk tolong menerjemahkan interview di INS. Di satu poin, officer bertanya, "What is your religious affiliation?" Lalu dia katakan, "I am a Seventh-day Adventist." Oh, Seventh-day Adventist. Lalu dia ambil secari kertas yang sudah disediakan. Rupanya khusus untuk orang Advent ini. Dia cabut. "Please answer my question. What is millennium?" Rupanya sudah ada itu apa? Kertasnya. Millennium. Lalu dia terangkan, milenium itu masa 1000 tahun di mana orang yang diselamatkan akan memerintah bersama dengan Kristus. Lalu officer tanya, selain memerintah, apalagi pekerjaannya selama 1000 tahun? Oh, mereka akan take part bersama Yesus untuk mengadili orang-orang jahat. You mean for 1000 years? Yes. Lalu dia setengah berkuselu. I don't envy that work. Saya tidak kepingin pekerjaan itu. 1000 tahun ikut memeriksa buku catatan. Dan di sini orang bertanya, sebenarnya untuk apa itu masa 1000 tahun itu? Nah, kembali kepada apa yang disebut pre-Advent judgment atau investigative judgment. Di buku Wahyu disebutkan, tengoklah, Yesus datang dengan segera dan upah reward ada di tangannya. Jadi waktu Yesus datang kedua kali, sudah ketahuan siapa yang akan binasa, siapa yang akan diselamatkan.
Nah, orang bertanya, kapan ditentukannya? Sudah tentu kan ada pemeriksaan dulu. Sebelum mengetahui si A selamat, si B tidak selamat, kan harus ada satu fase di mana ditentukan, oh orang ini tidak selamat, orang ini selamat. Karena upahnya ada pada tangannya waktu Yesus datang. Jadi mau tidak mau, kita harus terima fakta bahwa sebelum Yesus datang kedua kali, sudah pernah ada apa yang disebut investigative judgment. Itu yang logiknya aja. Kalau tidak ada doktrin itu, lalu orang bertanya kapan ditentukannya? Kapan diketahui siapa yang ada tertulis namanya di buku hayat, siapa yang tidak? Jadi dari segi logika saja harus ada sejenis pemeriksaan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan gereja Advent memegang doktrin ini. Bahwa sebelum kita ke surga, kita harus melewati fase hukuman pemeriksaan untuk ditentukan akhirnya apakah nama kita ada di buku hayat atau tidak. Nah, sesudah fase yang disebut investigative judgment selesai, maka ketahuan siapa akan selamat, siapa yang tidak. Nah kalau gitu yang 1000 tahun bagaimana? Yang 1000 tahun itu untuk memeriksa lamanya hukuman. Berapa lama orang-orang jahat itu akan dibakar. Karena kalau sudah baca Alkitab dengan jelas dikatakan orang jahat akan dihukum menurut apa? Perbuatannya. Jadi tidak semua dibakar setahun. Tidak, ada sebentar, ada yang lama. Yang paling lama tentu siapa? Setan. Jadi coba ikuti, sebelum Yesus datang ada investigative judgment untuk umat Tuhan. Lalu yang kedua, eksekutif judgment untuk umat yang diselamatkan. Sesudah itu, investigative judgment untuk orang jahat. Dan pada kesudahannya, eksekusi daripada judgment itu. Jadi kalau baca Alkitab, kita akan dapati bahwa apa yang diajarkan oleh gereja Advent sangat logikal, sangat masuk di akal. Tidak ada yang tabrakan. Semua jalan dengan harmonis. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Pertanyaan dari tadi dikatakan sebelum Yesus datang kedua kali ada investigative judgment untuk umat-umat Tuhan. Ya. Apanya yang diperiksa nama umat-umat Tuhan itu? Yang kita tidak hadir di sana. Di hukuman itu kita tidak hadir. Jadi yang diperiksa adalah apa? Apakah Buku catatan kita. Untuk mengetahui apakah nama kita tetap tersurat ataukah di blot out. Makanya ada nyanyian, Adakah tersurat? itu yang paling penting saudara. Kalau nama saudara tidak tercatat dalam who's and who di dalam buku yang terkenal di Amerika, ya tidak apa-apa. Kalau nama kita tidak tergolong kepada yang paling kaya, ya tidak apa-apa. Yang kuat
das meter adalah apakah namaku tersurat di sana. Dan yang lain katakan, when the roll is called up yonder. Apa jawabnya? I'll be there. Kalau absen diadakan, kita ada di sana. Masih ingat waktu kita SD? Sumarna hadir. Kalau di Unai present. Jadi apabila nama kita dipanggil, kita akan menyahut. Kita ada di sini. Lalu yang 1000 tahun itu bukan untuk kepentingan Tuhan. Kalau Tuhan tidak perlu komputer, tidak perlu kertas catatan, tidak perlu notebook seperti kita. Tapi manusia memerlukannya. Sehingga kalau ada pertanyaan, kenapa ini begini, semua ada apa? Catatan. Ada catatan. Saya tidak tahu bentuknya seperti buku, seperti komputer, kita tidak diberitahu, tapi yang jelas akan ada catatan yang tidak akan yang tidak salah, tidak ada salah di dalam. Masih ingat Paulus punya statement di 1 Korintus 6, jangan kita bawa masalah kita ke pengadilan, karena tidak tahukah kamu harinya akan datang kita akan apa? Diadili. Kita akan ikut mengadili orang jahat dan malaikat-malaikat jahat sekali. Jadi itulah hebatnya Tuhan. Siap dipertanyakan dan Tuhan siap dengan catatan-catatannya. Jadi catatan itu bukan untuk keperluan Tuhan, tapi untuk keperluan manusia. Hel, refer ke hadis ini, baca paragraf Paragraf berapa saja? 4, 1, 2, 3, 4. Dengan bersekutu mereka? Ya. Dengan bersekutu bersama Kristus, mereka menghakimi orang fasik, membandingkan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan mereka dengan buku peraturan. Alkitab memutuskan setiap kasus sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Kemudian bagian yang harus diderita orang fasik ditentukan sesuai dengan keputusan-keputusan mereka dan dicatat di bawah nama mereka di dalam buku kematian. Jadi kita harus pastikan bahwa semua kita sudah bereskan. Itu sebabnya kita diajak berdoa seperti doa Daud di dalam Mazmur. Silakan. 51. Bukan. Search me, O Lord. Itu Ya. Masih berapa? sedikit. Mazmur 100 ayat 13. 13.
Coba saudara baca Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan, periksalah aku. Cuma kita suka gantiin periksalah tetanggaku. Aku betul. Di sini yang disuruh periksa siapa? Diri kita. Hati kita. Ujilah dan tolong dia, jangan-jangan ada kejahatan di hatiku. Dan jikalau sampai ada kejahatan, tuntunlah aku kepada jalan yang kekal. Ini adalah doa yang harus kita doakan setiap hari dalam hidup kita, memastikan bahwa semua sudah beres, sehingga kapan saja kita mati, kita dalam keadaan siap sedia. Search me, O Lord. Baik, kalau tidak ada tambahan dari saudara-saudara, kita lanjutkan dalam pelajaran berikutnya. Langkah berikutnya, final judgment. Boleh dibaca Wahyu 20 ayat 7-15. Siapa sudah dapat? Wahyu 20 ayat 7-15. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Itulah yang disebut apa? Neraka. Itulah neraka. Jadi neraka itu bukan di perut bumi, tapi di atas bumi. Kapan? Sesudah masa. 1000 tahun. Occasionnya apa? Pada waktu orang jahat dihasut iblis untuk Yerusalem baru. menghancurkan Yerusalem baru, dan kita dikomandokan oleh Yesus menurut Roh Nubuat untuk tutup pintu gerbang dan be sure you are on the right side of the wall. Pastikan saudara ada di Dalam. Bukan di luar tembok. Kalau sudah ada di luar, you are in big trouble. Dan masa 1000 tahun berlalu, itu gelombang kedua. Tapi jangan bikin appointment di gelombang kedua. Terus baca. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Nah, sekali lagi kata selama-lamanya menekankan destructiveness, bukan duration. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu,
Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang yang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Baik, kalau baca Alkitab simple-simple aja. Yang suka bikin complicated manusia. Kalau baca itu simple dan jelas dimengerti, urutannya sangat logik. Cuma saya nggak ngerti saudara kita dan gereja lain. Seringkali yang sederhana dibikin complicated. Itulah final judgment, itulah eksekutif judgment untuk orang jahat. Jadi jangan lupa urutannya: investigative judgment untuk orang benar, eksekutif judgment untuk yang benar. Sesudah Yesus datang mulai masa 1000 tahun, investigative judgment untuk orang jahat, eksekutif untuk yang jahat. Jadi serinya begitu. Sudah itu baru masa kekekalan. Jadi kita lihat urutannya sangat simpel, sederhana, mudah dimengerti dan sangat masuk di akal. Tapi saudara-saudara kita dari gereja lain, orang mati kalau dia baik, percaya kepada Yesus, mati dalam iman, langsung masuk surga. Untuk apa Yesus datang? Kalau Lazarus dia mati langsung masuk ke surga, waktu Yesus bangkitkan dia pasti dia akan, Lazarus turun kau dari surga. Tapi tidak demikian. Lazarus keluarlah. Itu keterangan yang simpel. Sekarang good news. Saudara jangan lupa Alkitab itu dalam satu hal terbagi atas 3 bagian. Satu yang disebut the original will of God. Yang kedua The circumstantial will of God. Yang ketiga the ultimate will of God. The original will of God itu terdapat dalam Kejadian 1 dan 2. Circumstantial will of God mulai Kejadian 3 sampai Wahyu 20. Baru the ultimate will of God Wahyu 21, 22. Jadi rencana atau kehendak Tuhan yang mula-mula manusia hidup selama-lamanya dalam keadaan bahagia. Itu original will of God. Tapi diinterrupt oleh siapa? Setan. Oleh setan. Sehingga ada kematian, ada malapetaka dan lain-lain. Itu adalah circumstantial will of God. Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi kita punya good news. Good newsnya adalah the ultimate will of God. Akhirnya kehendak Tuhan yang terbaik akan terjadi. Kalau dosa sudah dihapuskan, iblis dibinasakan,
dan kita masuk di bumi yang baru, Yerusalem yang baru, ibu kotanya. Tidak ada apa di Yerusalem yang baru. Air mata. Tidak ada air mata, tidak ada Kematian. kematian, tidak ada Sakit penyakit. tidak ada Ratap tangis. tidak ada kutuk. Tidak ada tutup. Di Yerusalem yang baru tidak perlu lampu, karena tahta Allah ada di sana. Jadi saudara jangan lupa, akhirnya jagat raya ini akan menjadi geosentris. Mengapa? Karena tahta Allah akan pindah ke bumi ini. Yerusalem yang baru akan merupakan ibu kota daripada bumi yang baru. Apakah saudara mau tinggal di ibu kota atau kamu tinggal di suburb area, terserah saudara. Mudah-mudahan kita bertetangga di sana. Itu yang paling penting. Nah, apa yang membuat surga itu surga? Bukan karena macam jadi. Karena Yesus ada di sana. Ada orang pikir-pikir mau pelihara harimau, mau pelihara singa. Tapi kepuasan yang terbesar adalah kita akan melihat Yesus. dan memegang tangan juru selamat kita. Ada yang bertanya, kalau nanti kita ke surga, apakah kita akan melihat wajah Allah Bapa? Seseorang pernah menanyakan itu. Dan malaikat yang mengantarnya katakan, tidak seorang pun diizinkan melihat wajah Allah Bapa, karena dia terbungkus oleh sinar terang yang tidak bisa ditembus oleh mata kita. Buat saya, asal sudah lihat Yesus, saya sudah puas. Jadi roh suci juga enggak Tidak disebut, tapi nampaknya demikian. hanya Yesus yang tinggal Ya, form. dengan bekas luka di tangannya. Bayangkan, saudara pegang tangan itu, dan tangan itu adalah tangan siapa? Yesus. Tangan Yesus. Nah, di sini masih ada pendapat yang berbeda-beda. Misalkan ukuran daripada Yerusalem yang baru, panjang lebar sama 600 km. Lalu tingginya juga apa? Sama. Sama. Nah, ada yang mengatakan itu demikian karena Yerusalem yang baru itu seperti high riser. Karena katakan, nah itu menyebutkan segi simetrisnya kota itu. Buat saya, mau high riser ke, mau satu tingkat ke, mau dua tingkat, yang penting oleh anugerah Tuhan kita ada di sana. Kalau pemazmur katakan, lebih baik aku menjadi penjaga pintu gerbang di rumah Tuhan daripada di tempat lain. Kemudian Rasul Yohanes melihat tidak ada lagi apa? Laut. Nah, ada yang menerjemahkan di sana tidak ada lagi laut. Tapi ada yang menerjemahkan segala sesuatu yang sifatnya memisahkan tidak akan ada lagi, bukan semata-mata tentang laut. Buat saya juga itu no problem. Ada laut, tidak ada laut, yang penting kita ada di mana? Di Yerusalem. Jadi udah gak ada ikan.
Cuma yang sangat mengharukan nanti akan ada orang pegang tangan saudara. Saudara, engkaulah yang mengundang saya datang ke tempat ini. Amin. It was you who invited me here. Dan kita akan hidup bersama orang itu selama-lamanya. Tidak heran kalau pertanyaan Yesus di Matius 16 ayat 26 kita tanyakan pada akhir pelajaran ini. Jikalau kamu beroleh seluruh dunia dan isinya, tapi kehilangan nyawamu, apakah gunanya? In conclusion, baca. Revelation 21 verse 3 to 5 imply an intimacy with God once we are in heaven. We don't have to wait until then to have that kind of relationship with Him. How can you even now walk closely with the Lord? Kalau baca Wahyu 21 ayat 3 sampai 5 disebutkan kalau kita di surga nanti kita punya hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Tapi ada yang tanya, ada yang katakan, kenapa tunggu sampai di surga? Di sini pun kita bisa jalin hubungan apa? Erat. Yang erat. Jadi hubungan itu harus dijalin sejak kita masih belum. Seperti siapa? Henokh berjalan bersama Tuhan 300 tahun lamanya. Dan Henokh tidak ada lagi karena dia sudah diangkat oleh Tuhan. Yang kedua, The reality of the great controversy help us better understand why suffering and death exist now, even though many difficult questions remain answered. Salah satu pertanyaan yang sulit dijawab, kenapa orang tidak berdosa menderita? Sulit menjawab. Kita hanya bisa katakan karena sekarang ini the great controversy masih sedang bergolak, di mana setan mengaku kalau dia jadi pemimpin bumi ini, administrasinya lebih baik dari Tuhan. Ternyata bukan lebih baik. Dia telah terjadi di dunia kita. Kalau iblis dibiarkan memerintah, itulah jadinya. The last one. Each one has a choice to accept the victory already won by Christ or to reject it and perish with Satan. As the great controversy nears its end, every knee shall bow and every tongue confess that indeed God is Lord. Jadi masing-masing kita diberikan kesempatan untuk pilih. Memilih kemenangan yang sudah dimenangkan oleh Kristus atau sebaliknya. Setan, hidup bersama setan. Apabila the great controversy mendekati kesudahannya, setiap lutut akan sujud, setiap lidah akan mengaku bahwa sesungguhnya God is love. God bless all of you. Sampai di sini pelajaran kita. Kalau tidak ada pertanyaan.